Ya, Pak Musin. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Sekolah di rumah ini? Di sekolah. Di sekolah. Enggak WFH lah ini? Enggak, WFO, Pak. Kami WFO. Oh. Ya. WFO, tapi di kantor, terus anaknya emang enggak. Anaknya di rumah. Di rumah ya? Ya, anak-anaknya di rumah. Bu Fir, gimana Bu Fir? Sehat Bu Fir? Alhamdulillah, siap Pak. Di dalam apa di sekolah ini? Ini sudah pulang ke rumah Pak, di rumah. Oh iya. Yeah. Zonanya apa nih Bu? Dalam Pak. Zonanya apa di daerah jenengan? Di daerah saya apa? Zona apa? Merah atau kuning atau hijau? Zona merah Pak. Merah kehitam-hitaman. Mana tuh Bu jenengan? Dalam? Jenengan Kendal, mana? saya Kendal. Kendal. Iya. Hari ini kayaknya ada dididik di Kendal loh. Ada pendidikan? Ada di tempat kerja di wilayah. Iya, betul ada. Ada itu, tapi diprioritaskan untuk yang mau naik pangkat. Oh, naik golongan. ada 2 kelas atau enggak? Iya. Minggu depan ya? Iya. Kemarin sudah direkrut yang mau mendaftar itu sudah di les. Jadi sudah 4B atau 4C? Baru 4A, Pak. Tapi sudah 10 tahun. Mandek di mana? Mandek di karya ilmiah. 4A harus nulis PTK 1. Ya. PTK Laporan 1 cukup ya, Pak? Kenapa? PTK 1 saja cukup? Iya. Wajib itu. Lainnya bebas. Oh, ngapain. Naik anu aja Pak, nanti nunggu naik otomatis. Loh, kenapa? Pensiun. Iya. Loh, jadi kan masih berapa tahun? Masih 8 tahun. Oh, 8 tahun masih pakai 2 kali. 4B, 4C. Iya, Pak. Kalau iya Saya itu. udah 4C. Alhamdulillah. 4C. Nanti Bu Aida itu Pak, Insya Allah yang bisa nanti. Dia Mbak Aida 4C juga? Bu Aida ini apa Bu Aida? Nah, Pak, saya mau maju 4A ini. Baru maju 4A. Sudah dibuat? Sudah. Ya ini ikut PJJ ini juga nambah nilai, Pak. Maksud saya untuk apa? Nilai yang diklat gitu. Bangun diri. Ya, ini ya saya lagi ya bikin buku, ya bikin PTK. Ya semua saya coba lah Pak. Nggak tahu hasilnya, yang penting mencoba. Nah, MGMP kan bisa dimanfaatkan, bikin buku bareng-bareng. Ya Pak, ini kan saya kan ceritanya untuk fisika kan kemarin jadi pilot proyeknya dari Kemenak Pusat untuk apa guru itu ya uji kompetensi itu guru apa instruktur nasional gitu, instruktur daerah. AKK, AKG, AKG Pak. AKG, Nah itu kan untuk jadi instruktur di per kabupaten masing-masing. Nah kemarin MGMP untuk yang tingkat kabupaten karena saya yang diutus ke apa untuk ikut diklatnya itu di pelatihan instruktur fisika, itu akhirnya saya yang mengisi materi di MGMP saya di Kabupaten Kendal. Cuman sayangnya itu apa pesertanya kan ada minimumnya, harusnya itu minimal 16 atau berapa lah, sedangkan untuk khusus Kabupaten Kendal itu sudah MA swasta dan negeri itu baru sekitar 10 orang. Nah, fisika. tapi ya fisika. Ya, tapi saya sudah mengisi program saya sih sebenarnya tahun kemarin sudah 2 kali saya ngisi. Terus yang 2019 ini juga
saya sudah merancang paling tidak minimal 2 kali mengisi lagi. Tapi ternyata COVID begini, jadi saya enggak lanjut gini Pak. Ini sampai 2024 atau yang program PKB-nya Kemenak ini, yang Woodbank itu kan? Iya, yang itu apa pelatihan kan untuk fisika kan di Mapel. di Mapel itu di Jawa Tengah, katanya untuk biologi itu kalau tidak salah kemarin Jawa Timur itu kimia. Jawa Timur itu kimia, terus untuk fisikanya Pak Kastolan langsung itu yang datang. Ya, Pak Kastolan itu sudah meminta kami dari ini kan saya juga punya grup guru instruktur fisika nasional itu Pak. Tapi ya COVID ini nggak jalan akhirnya. Nah, sekarang kan masih sambung menyambung kegiatan yang PKB, AKK, AKG dan AKP itu pengawas itu. Nah itu bersama pengawas Pak, ini bersama pengawas saya kan ada didampingi pengawas, ada pengawas yang selalu pendampingan dari pengawas gitu. Ya, jadi itu berikan on gitu. Sasarannya kan ini programnya Woodbank ini kan nanti untuk KKG, MGMP dan lain sebagainya itu mau diberdayakan kembali. Nanti ada institusi nasional, ada institusi provinsi, ada institusi kabupaten. Ya, lah itu kayak guru inti kalau di Dignas itu ya Pak. Sukses semua kalau ya. Amin. Ya tapi ini ya saya bismillah aja ini berusaha untuk entahlah ya Pak untuk PTK yang saya buat ya PTK semampu saya. Buku ya sementara ya saya baru berusaha 1 dulu enggak apa-apa, yang penting sudah membuat. Terus penulisan karya ilmiah di publikasi ilmiah di koran itu saya juga sudah mencoba 2 kali menulis itu ya sudah ya intinya yang ini kan saya ketinggalan IT makanya saya ikut ini diklat PJJ. Kalau di koran itu sekarang kan yang guru corner atau pojok guru dan sebagainya itu di Radar Pak. Ya, Jawa Pos kayaknya banyak itu dan ya itu, di Radar Jawa Pos itu saya ikutnya Pak. Ya, itu kayaknya dengar-dengar saya bisa request loh. Bisa, itu kemarin awalnya kan ada kayak semacam pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, karya publikasi ilmiah gitu. Saya ikut, yang menyelenggarakan itu dari perguruan guru NU itu ya Pak. Ya. Terus tapi yang narasumbernya kan langsung dari anggota pergunu. Ya Pak? Tapi anggota pergunu. Itu umum Pak, boleh ikut semua. Maksudnya anggota pergunu ataupun tidak itu boleh ikut begitu. Kemudian itu kan yang menjamin dari Jawa Pos. Dari Jawa Pos itu semua peserta dikasih 2 kesempatan untuk menulis di Radar, 2 artikel. Nah, saya sudah menulis 2 itu, ada suketnya, alat keterangan, berikut terbit tanggal berapa dan seterusnya lah. Itu untuk penambahan saya mau maju 4A ini Pak. Ya, sip. Okay. Yang lain ya nanti ikut lah, namanya tetap berkarya. Meskipun musimnya pandemi. Sekarang mudah nulis di koran itu kalau tahu linknya ada yang bisa membantu ya. Ya itu ada nomor yang bisa dihubungi, nanti dia akan ada email yang bisa dikirimkan untuk itu pengiriman tulisan kita, dikasih alamatnya web. Ibu-ibu yang lain yang butuh tulisan ke koran silakan hubungi Bu Aida ya. Jadi agen nanti. boleh Pak, boleh nanti tak kasih linknya. Ya teman-teman yang di sini kan yang membutuhkan tulisan di koran, di Radar daerahnya bisa nanti. Ya pengalaman, paling enggak itu kan pernah kita lakukan dan menjadi ya motivasi kita nanti kalau kita sudah sekali nulis menyenangkan, kita enjoy, nanti berikutnya pengen nulis lagi. Naik pangkat sekali kalau ternyata bisa dengan anggaran kita, nanti dia akan semangat bikin anggaran lagi. Iya. Pokoknya pensiunnya 4E lah. Amin.
Kakak kelas sudah hadir atau belum ini? Yang lain di grup yang belum connect silakan dikontak. Hari ini materi terakhir kita Zoom. Minggu depan sudah selesai pembelajaran, tinggal pengisian evaluasi dan RTL. Setelah itu Bapak Ibu tinggal implementasi RTL-nya sampai di 1 bulan. Nanti akan saya buatkan tutorialnya untuk implementasi RTL. Selama ini kan, ini kita sebelum kita mulai saya ngobrol dulu ya berkaitan dengan RTL ya. Ya, monggo Pak. Selama ini pelaksanaan implementasi RTL kan tidak terkoordinir dan tidak terstruktur dan diserahkan masing-masing tanpa ada monitoring dari Berdiklat, tidak ada pengawasan dari Berdiklat. Nah, mulai ke depan, ini sekarang saya buat pilot project untuk kelas ini. Nanti setelah Berdiklat ini selesai, Bapak Ibu saya buatkan model Community of Practice atau COP. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Community of Practice itu adalah komunitas wadah berbagi dalam praktek implementasi RTL. Praktekan RTL-nya. Forumnya nanti ada di BLC, buatkan rumahnya, sudah saya buatkan rumahnya. Karena Bapak Ibu nanti akan saya bagi menjadi 3 di proses persiapan, proses pelaksanaan, dan proses pelaporan. Masing-masing proses Bapak Ibu misalkan di persiapan, Bapak Ibu silakan posting di sana apa saja yang sudah dipersiapkan, kemudian mungkin ada fotonya, ada surat tugas dan sebagainya yang bisa posting saja. Kemudian teman yang lain yang mengetahui temannya posting boleh komentar, boleh memberikan masukan, boleh memberikan saran-saran. Kemudian setelah persiapan selesai, masing-masing melaporkan persiapannya. Nanti di rumah pelaksanaan posting proses pelaksanaan implementasi RTL. Mulai dari kegiatannya seperti apa, kemudian kegiatannya kayak apa, dihadiri oleh beberapa orang dan sebagainya. Silakan difoto di situ. Kemudian produk-produknya difoto, hasilnya nanti silakan masukkan di kolom pelaksanaan implementasi RTL. Dan Bapak bisa komen juga ketika temannya posting, kemudian melihat temannya sudah selesai implementasi, boleh posting, boleh komentar, boleh memberikan masukan, dan boleh melihat dan lain sebagainya. Kemudian di rumah laporan nanti Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu memposting hasil laporan. Silakan buat laporan sederhana saja, didampingi foto kegiatan selama kegiatan implementasi. Nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana mengisinya, bagaimana mempostingnya, bagaimana mengkomentarinya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga nanti 40 orang, 40 orang yang ada di sini nanti terekam semuanya kegiatan implementasi RTL-nya. Nanti di sana akan menjadi semacam galeri atau menjadi plaza, menjadi expo hasil dari diklat. Jadi selama diklat sudah selesai, dengan pulang hasil jenengan dalam bentuk diseminasi dan sebagainya itu atau sosialisasi itu nanti dijejer tergambar di community of practice orang kelas ini, maka akan kelihatan hasilnya kayak ini, orang ini ngapain, orang ini ngapain, semuanya akan terekam semuanya dan bisa dinikmati oleh tujuannya adalah seperti itu. Sehingga nanti tidak ada yang terlewatkan, tidak melakukan implementasi karena saat itu sekarang kita tidak bicara output lagi. Kita sudah tidak membicarakan hasil diklatnya seperti apa, tapi kita membicarakan outcome-nya. Apa untungnya dari diklat ini? Siapa yang merasakan? Bagaimana dampaknya ke orang lain?
dampaknya ke siswa. Sekarang bicaranya dari sana. Maka pasca diklat ini saya harus rekam, saya harus dokumentasikan di community of practice. Nanti akan saya buatkan tutorialnya. Bapak Ibu bisa minggu depan lah kita tanggal RTL, Bapak Ibu bisa mendownload dan bisa melihat videonya. Saya akan rekam. Sekarang kita sudah 30 orang. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya ingatkan sebelum berakhir kegiatan, mohon teman-teman mengkolek nomor HP-nya yang bisa digunakan untuk transfer pulsa sebagai subsidi ya, dari Waldiklat untuk peserta yang berhasil sampai selesai lulus mengikuti kegiatan diklat ini. Masing-masing akan mendapatkan pulsa ya 100.000, mungkin pulsanya bentuknya menjadi sekitar 90.000 karena dipotong pajak dan BPN. Bentuk pulsanya menjadi 10. Bentuk pulsa reguler, bukan pulsa kuota data, bukan. Pulsa reguler bisa dibuat telepon, bisa dibuat data juga bisa. Silakan. Yang mempunyai nomor HP pasca bayar, silakan berikan nomor alternatifnya dan bisa diganti ke nomor alternatif. Kalau tidak ada nomornya, nanti akan kita kirimkan bentuknya voucher yang akan kita berikan sesuai dengan voucher yang ada di sini. Misalkan kasih smart plan atau apa namanya yang tersedia apa. Baiknya dikumpulkan aja sebelum berakhir biar komunikasinya lebih efektif. Nanti kalau sudah selesai diklat biasanya udah nggak fokus lagi. Pak kelas nanti bisa memfasilitasi ini untuk koleksi nomor. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja untuk kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bapak yang kami hormati, di sesi yang kedua di Google Classroom ini harapan kami nanti Bapak Ibu ada pembelajaran bisa mendesain sebuah pembelajaran online yang menurut saya sangat ringan dan bisa diaplikasikan di mana-mana dan sangat mudah operasionalnya, dan juga gadget atau device yang dibutuhkan tidak terlalu berat, cukup menggunakan HP dan alat yang sangat mudah. Di Google Classroom pertama sudah saya cek, masing-masing peserta sudah membuat kelas, anggota kelasnya sebagai pertama. Pastikan setiap kelas yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu menyimpan kodenya, sehingga ketika nanti Bapak Ibu akan mengajar kepada siswa, Bapak Ibu sudah tinggal share kodenya dan diterima oleh siswa, mereka langsung bisa join ke kelas Bapak Ibu sekalian. Berikutnya untuk sesi kedua ini saya akan mengajarkan beberapa hal dan Bapak Ibu sudah lihat di video tutorialnya, tapi nanti akan kita beri tambahan sedikit dan sebagainya. Utamanya adalah berkaitan dengan penugasan dan juga cara penilaiannya, atau nanti akan kita tambahkan juga berkaitan dengan sinkronisasi dengan aplikasi di luar Google atau di luar kelas. Yang pertama saya akan share screen dulu. Ya. Semua peserta sudah mempunyai kelas ya, kelas seperti ini. Kalau sudah ada kelas dan sudah ada anggota atau siswanya adalah teman-teman Bapak Ibu kelas ini di grupnya masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memulai pembelajaran. Memulai pembelajaran artinya Bapak Ibu bisa
melakukan penjelasan kepada siswa, mengirim materi, memerintahkan untuk melihat video dan lain sebagainya, atau mengupload materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajarannya masing-masing. Upload materi atau pemberian penjelasan bisa dilakukan dengan tulisan, bisa dengan video, bisa dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal klik saja di bagikan ini, bagian sini. Kemudian tulis apa saja yang akan diinginkan, yang akan di-share. Bapak Ibu pastikan, karena mungkin banyak kelas yang diambil, banyak classroom yang diambil. Di depan sini pasti akan ada pilihan kelas-kelas. Jangan sampai salah memposting. Salah posting ini materi apa, postingkan ke tempat kelas yang berbeda. Maka di atas ini pasti akan ada pilihan. Misalkan saya kalau di MI kelas 456 atau mungkin di MT SMA ada kelas berapa itu, di 89 dan lain sebagainya, mapelnya sama, tinggal pilih kelas mana yang akan dipostingkan, kemudian siswanya siapa saja, di sini ada pilihan, lalu di sini baru silakan tulis, silakan sedikit penjelasan atau mukadimah berkaitan dengan pelajaran. Karena hari ini kita akan belajar tentang penilaian. Keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Seperti ini. Dan perintahkan saja, silakan cek, silakan cermati video misalkan ya. Cermati video, tutorial, dan dokumen ini. Dia silakan filenya ditambahkan di bawah sini, ada pilihan. Filenya boleh diambil dari Google Drive. Nah, kemarin di awal saya jelaskan, baiknya sudah nyimpan file-file yang berkaitan dengan mata pelajarannya di Google Drive kita, atau mungkin di link. Kita sudah punya materi-materi yang sudah terupload di Drive atau di fasilitas yang lain boleh diambil, atau masih di dalam komputer kita boleh diambil, atau sudah ada di YouTube silakan ambil. Misalkan saya belum upload dan sebagainya, saya ambil misalkan dari file, berarti saya ambil dari komputer saya boleh dari upload misalkan di komputer saya, tinggal carikan saja filenya, contohkan saja ya. Nilai-nilai agama ya. Kemarin sudah disampaikan ya. Upload misalkan seperti ini, anak ya, akan ini. Jadi Google Classroom itu platformnya mirip dengan Moodle. Kalau pembelajaran online biasanya dan pembelajaran basis internet biasanya difasilitasi oleh Moodle. Kalau ini bisa mengganti Moodle. Kalau Moodle sudah sangat lengkap sekali, ada penilaiannya, ada sudah lengkap. Karena itu bayar, Anda di sini juga fasilitas gratis menggunakan Classroom. Jadi di kelas-kelas menggunakan Classroom sudah sangat lengkap, bisa mengatur pembelajaran secara online detail melalui Classroom dan bisa mengajar, mengabsen, menilai, memberikan apa saja penugasan, semuanya sudah ada. Nanti akan saya ajarkan bagaimana membuat presensi online. Setelah itu bisa satu saja, bisa tambahkan video misalkan dari YouTube misalkan tentang penilaian sekali. Penilaian pengetahuan ada, kita cari ada bentuk penilaian sikap dan sebagainya, tinggal klik misalkan, tambahkan, sangat banyak. Mudah sekali mencari sumber belajar. Dengan pembelajaran melalui Classroom, sekalian Bapak Ibu di kelasnya, kalau hanya melalui WhatsApp
WhatsApp yang di HP, maka siswa sulit untuk jaringan juga kesulitan untuk mendeteksi kita sampai di mana, hari ini apa jadwalnya, besok ngapain lagi, akan hilang. Tapi kalau di classroom ini, pembelajaran di kelas akan tersusun rapi. Ya, ditarik saja dari bawah. Hari tanggal berapa, kegiatannya apa, besok apa, sampai satu semester. Semuanya akan terekam di sini. Mulai dari materi, penugasan, hasilnya apa, nilainya berapa, semuanya, absennya ada semuanya. Daripada menggunakan WhatsApp. Sama-sama di HP, WhatsApp juga di HP, Classroom juga bisa kita install di HP. Sehingga Bapak Ibu menggantikan model dan pembelajaran online itu bukan Classroom. Dan di HP aplikasinya sangat ringan. Baiknya seperti itu. Biar semuanya terekam. Proses pembelajaran dari semester pertama, awal semester sampai akhir semester, semuanya akan terekam di sini. Nilainya bisa kita download, nilainya bisa kita ambil di Excel dan sangat mudah dan sangat membantu sekali jika kita aplikasikan. Oke, sudah ada materi-materi. Sudah ada materi dan sudah ada penjelasan. Wali siswa juga bisa mengkomentari, siswanya juga bisa mengomentari, bertanya. Kita posting dulu. Sudah ada seperti ini, kemudian akan ada respon atau feedback dari para peserta atau dari para wali siswa atau dari siswa sendiri. Kalau sudah SMP, SMA mungkin sudah siswa sendiri. Tapi kalau SD mungkin masih orang tua. Tanyakan halaman berapa yang dibaca dan lain sebagainya. Akan terjadi komunikasi di sini dan semuanya terekam. Tidak hilang, tidak. Kalau kita menggunakan WhatsApp akan tertumpuk-tumpuk, akhirnya mana yang ditanyakan tentang apa akan hilang. Tapi kalau di sini judulnya jelas, materi tentang apa, akan ada di bawahnya semuanya. Dan besok materi baru lagi, apa komentar. Materi baru lagi, ada di situ semuanya terekam dengan jaringan mudah dan termanage secara bagus oleh Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk penugasan. Ini kemarin sudah saya jelaskan dan Bapak Ibu juga sudah membaca di tutorial. Penugasan kelas ini banyak sekali bentuknya dan banyak sekali fasilitas-fasilitasnya meskipun sangat sederhana. Tapi kalau kita optimalkan sangat bagus. Penugasan ini juga tidak hanya memfasilitasi pengetahuan saja, bahkan keterampilan. Di Google Classroom ini disediakan rubrik, sehingga ketika Anda Bapak Ibu guru kan harus menilai KI 4 waktu kita keterampilan, dan KI 4 itu dinilai setiap KD. Ingatkan, KI 4 dinilai setiap KD dan itu penilaiannya tidak di akhir semester. Penilaiannya adalah selama proses pembelajaran. Di akhir semester kita sudah punya nilai KI 4. Nah, di sela-sela pembelajaran itu, setiap KD, Bapak Ibu disediakan rubrik di sini untuk menilai keterampilan. Keterampilan dinilai dengan cara apa? Masih ada yang ingat? Kalau pengetahuan dengan tesan tertulis, dan dengan penugasan. Kalau keterampilan kita menggunakan apa? Praktek. Proyek. Portofolio. Produk. Jadi ada 4P. Nah, penilaian keterampilan menggunakan 4 cara. 4P. Praktek, produk, proyek, portofolio. Nah, ini untuk penilaian semuanya, praktek, proyek, produk, portofolio, Bapak Ibu menggunakan instrumennya, menggunakan rubrik. Ketika anak-anak praktek, ketika anak buat produk, ketika anak buat proyek, ketika anak menghasilkan portofolio, menilainya Bapak Ibu menggunakan rubrik. Mau tidak menggunakan rubrik. Menggunakan rubrik. Rubrik itu di sini disediakan dengan sangat bagus sekali, jadi bisa mendesain dengan bagus dan nanti hasilnya sudah bisa langsung kita lihat dan
dengan mengirimkan produknya, mengirimkan proyeknya, mengirimkan portofolionya melalui Classroom ini, Bapak Ibu guru bisa menilai dengan buktinya dan mereka langsung bisa melihat hasilnya masing. Nanti akan kita praktekkan sedikit. Untuk tugas kelas, caranya dengan membuat ini ada tanda plus, ya, ada tanda plus. Kita klik saja. Bentuk ini ada topik di bawah, ya. Ada topik di bawah. Topik ini bisa kita manfaatkan dan tugas kita ini berkaitan dengan apa. Misalkan penilaian harian. Misalkan penilaian harian, kita klik aja misalnya kita topiknya penilaian harian. Nah, setelah penilaian harian kita punya topik ini, maka nanti setiap kita penilaian harian masukkan topiknya di penilaian harian. Jadi nanti setiap kita buat penilaian harian akan muncul di dalam topik tersebut, tidak pecah-pecah. Nah, kita buat plus, kita buat tugasnya, tugasnya bebas, bisa tugas quiz, bisa pertanyaan, bisa materi, dan yang lain sebagainya. Misalkan kita membuat sederhana saja kita buatkan tugas. Oke. Bahasa misalkan menulis puisi. Selanjutnya setiap siswa mengumpulkan sebuah puisi karangan sendiri. Seperti itu. Nah, di sini baru di sebelah kanan ini kita lihat ada pilihannya. Topiknya kita klik saja. Topiknya kita masuk itu sebagai penilaian harian. Maka kalau kita klik di penilaian harian, seluruh penilaian harian nanti akan masuk dalam satu topik ini, masing-masing KD. Atau jangan akan buat topiknya per KD, enggak masalah. Dia akan ngumpul di situ. Dan di sini pastikan juga kelas mana yang akan menjadi mengirim, dan skornya, poinnya berapa. Di sini ada tenggatnya, ada batasan waktu. Nah, batasan waktu ini nanti akan terekam oleh Google Classroom dan akan diingatkan kapan dia akan mengerjakan dan kapan selesai mengerjakan. Boleh ditulis di sini ya, waktunya tanggal berapa, misalkan kita kasih waktu sampai akhir bulan misalkan. Dan waktunya kapan sampai jam malam. Oke. Kemudian setelah itu baru jangan lupa setelah kita buat soalnya dan kita buat perintahnya dan kita setting ininya, berikutnya adalah langkah berikutnya adalah tugaskan. Tugaskan itu bisa langsung atau bisa dijadwal. Misalkan jaringan di awal semester sudah mau membuat soal banyak, penugasan banyak, nanti jaringan tinggal menjadwal saja di sini. Kapan akan ditampilkan, kapan disemalam menjadi draft. Kalau memang itu tugas yang harus dikerjakan sekarang, maka klik tugaskan saja. Kalau belum menggunakan, misalkan akan digunakan di KD berikutnya, boleh menggunakan jadwalkan atau waktunya. Maka ketika kita lihat dulu di penilaian harian, di penilaian harian sudah ada satu tugas. Nanti akan muncul berapa tugas penilaian harian, berapa tugas semesteran, berapa tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan di folder biar Bapak Ibu mudah untuk membuat dan klasifikasikan. Maka kita lihat di forum sudah akan muncul Suyatno memposting tugas baru. Nah, tulis puisi ini juga sebenarnya bisa kita jadikan sebagai bentuk keterampilan. Kalau keterampilan tadi saya katakan menggunakan Google. Kita buat satu lagi untuk tugas yang keterampilan. Di sini tugas keterampilannya adalah buat tempe. Tempe apa tahu?
Tahu Pak, layang-layang ya? Layang-layang. Oke. Tulis siswa membuat layang-layang dan isinya detail dari kertas, kemudian difoto dan kirimkan ke kelas. Oke, kemudian di sebelah kanan kita masukkan untuk matematika ya. Ya, pokoknya 100, kita kasih sampai akhir bulan. Oke, jamnya A, kemudian topiknya pilihan harian. Kemudian ini kita buat rubrik. Cara membuat rubriknya adalah Bapak Ibu tinggal klik rubrik di sini. Perhatikan rubrik ya. Buat rubrik, gunakan kembali rubrik untuk import dari spreadsheet. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya spreadsheet di Excel, boleh di import dari sini. Atau membuat rubrik sendiri juga bisa. Akan kita praktekkan membuat rubrik. Kita klik buat rubrik. Nah, di sini disediakan yang pertama kriteria, kemudian deskripsi kriteria, kemudian poinnya berapa nilainya, skalanya, kemudian judul levelnya apa, deskripsi levelnya apa. Oke, biasanya kalau Bapak Ibu membuat menilai keterampilan ada berapa kriteria, 2 atau 3 atau 4 atau 5. Semakin banyak kriterianya, menilainya semakin sulit, ya. Maka kriterianya tidak usah banyak. Kalau kita menyuruh siswa membuat layang-layang, yang kita nilai apanya? Rusuk. Apa? Rusuk. Apa Bu? Rusuk. Rusuk. Kerangka. Kerangka rusuk, ya rusuk ya. Ya. Jumlah rusuknya. Jumlah atau rangkanya ya. Ya. Rangka ini. Rangka itu berarti apa? Deskripsinya apa? Rangka layang. Di sini ada nilai, poinnya wajib diisi. Ini ada skala. Nilainya 3, 2, 1 misalnya. Kita buat yang sederhana. 3. Nah, seperti itu. 3 itu kita anggap sangat baik. Bahkan deskripsinya dan rusuknya, rangkanya sesuai dan kuat. Ini untuk level pertama. Kemudian kita tambahkan level kedua. Nilainya 2. Ini judul levelnya baik. Ya, di sini kita tulis jika rangkanya kurang simetris misalnya. Kemudian level ketiga, poin adalah misalkan di sini kita kasih nilai 1. Ini apa? Baik apa? Di sini cukup. Cukup. Ya, cukup. Jika rangkanya tidak kuat dan tidak simetris. Ini adalah untuk kriteria pertama, nilai rangkanya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kriteria kedua, apa yang akan kita nilai kalau kita membuat anak membuat layang-layang. Keindahan. Lah sama. Seni ya, estetika ya. Estetika. Nah, di sini kita kasih unsur keindahan layang-layang. Pokoknya kita kasih berapa? 3 ya.
Ya, kriterianya sangat baik. Kita layang-layang. Apa? Aspeknya apa? Warna, apa namanya? Kombinasi warna, serasi dan menarik seperti itu. Dan kita kasih untuk level kedua nilainya 2, baik ya. Kombinasi warna baik dan menarik. Yang 3 ini nilainya 1, ini cukup. Kombinasi warna kurang sesuai. Nah, ini sudah ada 2 kriteria. Nanti Bapak Ibu tergantung akan menilai berapa kriteria yang akan ditemukan, tinggal tambahkan ini. Itu baru kita simpan, rubriknya sudah jadi. Pastikan kriteria itu sesuai dengan produk yang akan dilakukan oleh siswa kita sehingga nanti. Nah, berikutnya di sini setiap tugas harus kita klik tugaskan atau kita pilih jadwal tugasnya biar tugas tersebut menjadi online dan bisa dibaca oleh siswa. Kita klik tugaskan. Nah, di forum, di kelas kita akan sudah muncul 2 tugas yang kita buat. Yang pertama buat puisi, yang kedua membuat layang-layang. Itu. Nah, baru nanti siswa akan mengerjakan. Sekarang akan kita praktekkan bagaimana siswa mengerjakan atau siswa menyelesaikan tugasnya yang kita berikan. Oke, kita coba dulu. Saya akan masuk menggunakan akun yang lain. Nah, misalkan saya menggunakan ini, saya dengan akun yang lain, saya masuk kelas matematika, ini ada 2 tugas. Nah, di tugas ini otomatis di sini sudah akan muncul tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Ini sudah tanggalnya, kalendernya. Kalender ini ada berapa tugasnya, siswa, orang tua murid sudah bisa mengecek tanggal berapa dia akan melakukan tugas. Sebentar, saya isi nomor. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya sebagai peserta, sebagai siswa, melihat ada 2 tugas yang sekarang ini masuk ke daftar saya. Ini juga bisa kita lihat di sini. Ada tugas-tugas yang lain. Sampai minggu depan ada 2 tugas. Minggu ini hanya 1 tugas misalnya, yang tidak ada batasannya tugas. Ini sudah semuanya yang harus dikerjakan oleh siswa.
di halaman siswanya kan harus. Jadi orang tua siswa akan mengetahui kapan mengerjakan dan kapan mengumpulkan. Bahkan kalau perlu di sini mungkin dikasih namanya alarm atau kasih pada siswa agar mereka tidak tepat mengumpulkan tugasnya. Oke, saya akan mengerjakan tugas puisi ini. Di sini cara mengerjakannya sangat mudah sekali. Ini bisa konfirmasi. Nah, saya sudah kirim tugas Pak. Seperti itu. Semuanya caranya adalah dengan cara pengiriman tugas bentuknya file. Ini bisa kita tulis di sini. Your work. Ambil filenya juga. Dan kemudian kita kirimkan ke guru kita. Mana contohnya? Oke, misalnya saya mengirimkan ini. Oke. Ya, Pak ini kemudian saya kirimkan ke Pak gurunya. Sudah saya kirim dan saya kembali ke kelas. Saya mengerjakan kelas tugas yang kedua buat layang-layang. Saya kirimkan dari file saya upload gambarnya, berikan gambar apa ini. Oke, saya carikan gambarnya. Bang. Kirim. Nah, di sini saya nanti akan melihat nilai saya berapa di sini. Ada rubriknya, tapi ini saya kirim dulu. Nah, selanjutnya saya akan pindah ke halaman sebagai guru. Kita klik di work-nya, di tugas kelas, dan kita pilih penilaian harian ini. Ada 2 tugas, ada yang mengirim, ini tugas, baru ada 1 yang mengirimkan. Seluruh siswa yang tergabung dalam kelas saya baik sekali ini yang mengirimkan baru 1, lainnya masih kosong ya. Cara penilaiannya nanti, cara menilainya Bapak Ibu tinggal klik di sini saja. Kemudian di sini muncul ya, akan muncul apa kiriman siswanya apa misalnya puisi. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal kasih nilai 90. Kemudian ditulis di sini bagus, excellent, atau pakai bahasa Arab lah, barakallah, kayaknya. Kemudian kembalikan ke siswa biar siswa mengetahui hasil. Klik, kembalikan. Kalau 1 orang sudah selesai, kita akan mulai orang berikutnya. Kita tinggal klik di atas ini, tanda panah nih, klik ini, kemudian ganti. Nah, draw, kiriman kosong. Berikutnya lagi,
kosong, kemudian lagi masih kosong, tinggal ngisi-ngisi. Kalau di sini sudah dikirim banyak, sudah pada full semua, maka mereka akan tampil semua di sini. Oke, kemudian kita tutup. Kita kembali ke tugas yang satu lagi. Tugas membuat layang-layang. Tugas membuat layang-layang yang mengirim juga baru saya. Cara mulainya sama dengan tadi. Kita klik di sini. Kita klik di tengah ini, di gambar ini. Kita klik sekali. Akan muncul jendela baru. Ini akan ada layangnya dan gambarnya akan langsung muncul di sini. Nah, jadi setiap menilai gambarnya sudah di sini, tidak usah download dulu sekalian, tidak usah download satu persatu. Misalnya Word, Excel, PDF, gambar akan langsung muncul di sini, tinggal masuk nilai. Nilainya adalah kemarin jangan lupa kita menggunakan rubrik ya. Rubriknya ada 2, rangka dan STR. Nilainya, rangkanya kayak apa? Oh, rangkanya bagus. Nilainya berapa? Nilainya berapa rangka itu? Berapa? 3. Bagus 2. Nilainya Bagus 2, 1, sangat 2 bagus atau 2. 3. Nah, katakan nilainya 3. Kemudian STK-nya berapa? Bagus apa enggak? Yang misalkan 3. Maka di atas akan otomatis muncul 6 kali 6, di sini akan terisi jika kita ngisi yang bawah 100 per 100. Ya, kita kasih komentar di sini. Gambarnya, apa namanya, layang-layangnya, layangnya bagus sekali. Bapak boleh bikin ini aslinya. Gosen. Yang dikirimkan kepada siswa, dan siswa bisa melihat hasil. Oke, orang pertama sudah selesai. Lanjut orang kedua di sini, jangan lupa. Ini siswanya kan tulis semuanya. Kan ganti-ganti sudah masuk. Jadi tidak perlu download, filenya akan disimpankan oleh Google dan kita aman. Oke, udah 2 penilaian sudah selesai. Kita lihat kita sebagai siswa, siswanya nanti seperti apa hasilnya. Saya akan masuk ke siswa. Nah, di sini saya di kelas 3 ada 2 tugas. Saya bisa melihat sebagai siswa saya dapat hasil berapa. Saya dapat nilai 6 per 6, 3 dapat 3. Dan yang tugas satu lagi saya dapat berapa? Saya dapat nilai mana nilainya? Balik ke saya. Atas kiri. Kiri, Pak. Kiri Atas kiri, menulis puisi, bawahnya Oh menulis iya, puisi. 90%. Jadi siswa tahu ya, apa gurunya juga. Itu untuk penilaian. Nah, berikutnya saya akan nambah dikit untuk penilaian. Kalau yang lainnya saya kira sudah familiar. Tugas kuis ini berarti kita membuat kuis di sini, atau kita buat kuis di Google Form boleh, atau pertanyaan sini boleh menggunakan pilihan ganda, di sini sudah ada, atau ditambahkan melalui link YouTube kalau sudah ada. Kemudian yang lainnya sama saja materi yang biasa. Nah, setelah itu sekalian, Bapak Ibu juga bisa membuat absen di Google Classroom.
Cara buat absennya adalah sangat mudah. Di setiap pembelajaran tertentu atau satu materi tertentu kita buatkan absennya. Siapa yang ikut absen ini apa enggak, besok apa enggak. Itu kita batasi tanggalnya dan kita batasi jamnya. Sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pada jam-jam yang kita inginkan. Misalkan kita kasih pada waktu 1 hari. Nah, nanti yang membukanya besok berarti dia tidak, kita anggap tidak absen. Membuat absen itu mudah. Kita pertama buat dulu topiknya. Topiknya kita selesai buat. Kita buat daftar hadir harian. Topiknya itu. Setelah itu kita buat pertanyaan. Kita buat pertanyaan. Untuk absen kita buat pertanyaan. Kita buat judulnya absensi mata apa namanya? Misalkan kita tentang tema 1 ya. Nah, kita di sini kita pilih dengan pilihan ganda. Kita pilihan ganda, kemudian opsinya kita buat di sini hadir. Kemudian di sini adalah izin. Dan di sini adalah kalau atau enggak ada tanpa keterangan nih, keterangan atau sakit. Kemudian kita buat, jangan lupa sini hati-hati jangan sampai klik saja, sini dipilih. Skornya bisa kita kasih, bisa ditambah. Nah, waktunya ini harus 1 hari. Kalau mata pelajarannya kita gunakan 1 hari, maka di sini tanggal 25 misalkan. Batas waktunya sampai jam berapa? Misalkan sampai jam 12. Di atas jam 12 tidak hadir. Kemudian topiknya kita pilih tadi di daftar hadir harian. Kemudian tanyakan. Nah, maka di dalam forum kita akan muncul postingan absensi tema 1. Absen tema 1. Nanti peserta atau siswa kita akan mengklik ya, akan mengklik di halamannya. Matematika bukan ya? Ini muncul nih, absen tema 1. Kita klik ya. Peserta tinggal milih hadir atau tidak hadir. Pertanyaannya ini hadir, kita centang, izin dan sebagainya. Ya. Ini, nih di daftar hadir harian. Hadir atau izin atau sakit. Kan saya bilang izin rapat. Pak Guru kan seringnya rapat juga. Di acara apalagi Pak Guru yang nyambi pejabat, wakil kepala atau Mudin dan lain rapat. Jadi RT. Kemudian kita kirimkan. Ini nanti di halamannya akan muncul berapa yang sudah absen, berapa yang absen. Nanti akan terekap berapa yang hadir, berapa yang izin, dan berapa yang sakit. Itu. Izin 1. Yang hadir berapa? Tadi saya masuk 1 izin akan terekam. Nanti ada lagi yang masuk hadir akan
kamu juga. Itu untuk bikin absen. Berikutnya juga saya akan masuk untuk sinkronisasi ya. Untuk sinkronisasi antara Google Classroom dan platform lainnya. Saya akan buat contohnya adalah untuk Quizzes. Bapak mungkin yang sudah buat Quizzes masih ingat ya bahwa Quizzes itu bisa disambungkan dengan Google atau Kahoot juga bisa disambungkan dengan Google. Bedanya kalau di soal online dari Google Form itu sangat sederhana dan tidak banyak aksesorisnya. Tapi kalau di Quizzes ini Bapak itu bisa warna-warnanya atau milih-milih dan gambarnya tampilannya lebih menarik dan lebih untuk anak-anak lebih cocok mas. Karena ada gambar-gambarnya. Bapak Ibu silakan join di Quizzes ini. Silakan join di Quizzes. Sambil buka nggak apa-apa. Quizzes.com. QUIZZ.com. Sambil mencoba nggak apa-apa. Nanti akan saya bagikan rekamannya ini. Nah, kalau Bapak Ibu ini karena saya sudah login ya, saya juga tampilan pertama kan muncul seperti ini. Bapak Ibu langsung saja login nggak apa-apa. Login, kemudian login with Gmail. Kalau Chrome-nya sudah login dia akan langsung diarahkan ke salah satu akun Gmail. Kemudian sudah langsung kita akan dimasukkan ke dalam halaman pembuatan Quizzes. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat soal, bisa mengcopy soal, bisa minta soal, bisa pinjam soalnya orang. Dan banyak orang menggunakan ini bisa mengkolaborasi, milih soal yang bagus mana, soal yang enggak bagus. Kita bisa create ini, kita create bisa pelajaran buat pelajaran, juga bisa buat quiz. Ini bisa kita tulis kuisnya, misalkan kita tema 1 tentang matematika apa Inggris, silakan pilih salah satu, bebas ya. Atau kita kan matematika. Ya. Setelah muncul ini, Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu dihadapkan berbagai macam bentuk soal. Mau buat soal multiple choice boleh, check box boleh, fill in the blank boleh, yang satu titik, polling atau membuat kuesioner boleh, open ended boleh, atau slide atau tampilan. Sekarang kita akan buat multiple choice. Dikasih pilihan, nanti tampilannya gambarnya akan seperti ini. Sebelah kanan warna-warni, peserta atau siswa kita akan lebih senang ya. Kita klik buat tulisan. Ya. Bedanya bagi sekalian, misalkan kita buat soal dulu ya. Google Drive menyediakan space penyimpanan banyak besar ya. 34. Nah, sekarang kita buat 5 gigabit B 10 gigabit
D 15 gigabit, D 20 seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di kuisis ini enaknya kalau Bapak Ibu mau membuat equation, di sini disediakan untuk equation. Yang ingin membuat soal matematika di sini ada. Ya, kalau di Google Form kesulitan ada. Ini juga disediakan gambar atau video atau audio. Bahkan Bapak Ibu mau bahasa, mengajar bahasa, tes bahasa, bisa menggunakan audio. Mahada, what is this? Dengan pengucapan kita, siswa akan melihat, kemudian mendengarkan dan memilih. Kita pilih yang fit. Nah, baru setelah itu akhir langkah kita di sini ada pilihan, ada berapa akan mengerjakan satu soal ini, 5 second, 20 detik atau berapa? Misalkan kita buat 1 menit dan kita save. Jadi satu soal, jadi satu soal. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa menambahkan menyesuaikan boleh, mengedit boleh, menduplikat boleh, menghapus boleh. Atau Bapak Ibu tidak mau menulis di sini, tapi Bapak Ibu pengen mengambil tulisan atau soal yang sudah ada di komputer kita. Jadi kita upload soal, boleh menggunakan import soal dari sini. Ya, cara import soalnya, tapi Bapak Ibu harus menggunakan template ya. Template dulu. Jadi sebelum kita nulis di sini, kita tulis soalnya di Excel dulu. Kita download template di sini. Saya ulangi ya, tadi ya tempat di sini ya. Import. Kemudian kita klik download template ya. Kemudian template-nya kita isi. Ini bentuk-bentuk soalnya. Ini bentuk-bentuk soalnya. Kita tinggal milih soal apa. Kalau kita soalnya multiple choice, maka kita menggunakan model yang ini. Model yang ini. Kalau kita soalnya tentang checkbox, kita menggunakan yang ini. Lainnya dihapus. Kalau kita fill in the blank, berarti soalnya yang ini. Lainnya dihapus semuanya. Tampilannya tetap itu, Pak. Tampilan yang ini tulisannya cuma import from spreadsheet. Yang mana, Pak? Jadi ini model bentuk soalnya, question type. Kalau kita membuat soal multiple choice, berarti lainnya dihapus. Macet ini, Pak. Tampilannya masih import from Iya. spreadsheet itu. Macet. Macet Belum tampilannya, kelihatan Pak. pilihannya. Tampilan template-nya tidak nampak, Pak. Mohon maaf. Oh, enggak nampak? Iya. Sorry. Iya. Oke. Saya gimana tampak? Ya, Ya. ya sudah. Menurutnya ini yang kita download tadi. Jadi ini question tipe soalnya kayak apa? Kalau kita membuat soal multiple choice, maka lainnya dihapus. Kalau kita mau buat fill in the blank, maka lainnya dihapus. Ini ya. Nanti tinggal ngisi. Dan seterusnya. Setelah itu kita tulis, selesai kita simpan.
Dan saya contohkan aja ya, satu ya. Kita buat multiply sequence dulu. Ya, kita buat soal penyimpanan online yang gratis di antaranya ini misalkan flash, ini adalah source, adalah memori, adalah RAM, seperti itu. Kita hilangin, kalau kita jawabannya sampai A, B, C, D, yang 5 kita hilangin, kosongkan saja. Correct answer-nya yang mana? Misalkan yang 1 berarti kita tulis 1. Kalau yang benar 2 berarti kita tulis 2. Terus second-nya berapa menit? Ada tentang 2 detik ya, berapa detik gitu kan? Tulis 10 detik. Dan kita simpan. Kemudian kita balik ke sini. Nah, kita drag atau kita pilih soal kita. Dan kita tadi di download, kita masukkan tadi filenya. Ya, soal kita masuk ini. Kalau menambahkan boleh. Kita save. Ini ada satu soal tambahan. Question kedua. Pertama, nanti kan dengan membuat di sininya di template yang tadi 10 soal, kan otomatis menjadi masuk. Oke, sudah kita buat semuanya. Langkahnya adalah done. Ada bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Carikan bahasa Indonesia biar tidak bingung oleh muridnya, termasuk gurunya. Gurunya bingung nggak Pak bahasa Inggris? Bingung. Kayaknya gurunya juga bingung, Pak. Wih, masalah ya. Indonesia saja. Ini kita tulis fast forward, kemudian save. Nah, di sini sudah ada tema 1. Kita punya quiz tema. Nah, sekarang kalau kita sudah punya soal di sini di quizzes, langkah berikutnya adalah menggabungkan quizzes dengan classroom. Menggabungkan quiz dengan classroom caranya sangat mudah sekali, tinggal klik ini sign homework, ujian. Kita klik di sini dan kita pilih jadwalnya, deadline-nya sampai kapan, tanggal 25, jam berapa, ya, kita sampai tanggal 26, jamnya jam 3,
PM atau AM, jangan sampai lupa. Kemudian di sini ada, di bawah sini ada pilihan-pilihan, silakan dipilih. Ini ada timernya, so ada apa namanya shuffle questionnya, shuffle diacak, ada musiknya, ada me-nya, itu ada gambar-gambarnya. Nah itu klik continue atau di sini juga boleh. Ini ada dua cara. Ini berarti kalau kita pilih kita masukkan ke kelas apa, misalnya kelas matematika 7 atau semua kelas kita. Oke. Next. Atau bisa juga kita langsung ya, kita ambil apa namanya alamatnya atau linknya, kita ambil linknya. Ini sudah masuk. Ya kita edit lagi di sini, bisa kita rename. Oke. Nah sekarang kita lihat di kelas roomnya, di kelas roomnya. Di classroom masuk atau enggak. Nah, sudah masuk di sini. Memposting tugas baru melalui quizzes tema 1. Kita klik di akan masuk tugas siswa. Nah, sebagai siswa, saya bisa melihat di halaman saya jika ada tugas quizzes tema 1. Kita klik, ya kita kerjakan di sini ya. Ini boleh, kalau di sini menggunakan mobil link berarti kita mengerjakan melalui HP. Kalau di sini menggunakan HP, proses mengerjakan menggunakan HP, klik yang ini. Kalau siswa mengerjakan melalui laptop, mengerjakan menggunakan ini. Tampilannya biar mudah. Saya menggunakan akunnya yang ini. Oh, ini ada ya, pertanyaan pertama ketika buka pertama kali. Itu start quiz. Jadi kalau nah ini permasalahannya kadang-kadang gini. Kalau di quizzes itu belum ada nama kita, belum masuk, kadang-kadang kita tidak bisa semua namanya mengerjakan. Kita lihat kelasnya dulu di sini.
kelas masuk. Mas, ya. Ini minta apa namanya? Minta email tapi kok nggak mau. Oh, nah itu kayak gitu kadang-kadang disebabkan nama saya itu di kuisisnya sini belum terupdate. Saya cari kelasnya kalau nggak ada sini. Oh, ini kelasnya. Saya import kelasnya. Tapi sambil buka aja nggak apa-apa. Nulis emailnya tadi ada. Kenapa? Nulisnya tadi Al-Ghassan apa Al-Ghassan itu Pak, tadi ada yang salah mungkin jadi tidak ada di situ. Nulis emailnya tadi kayaknya yang ada yang tidak sama. Sama. Tulis email siswanya tadi yang keliru maksudnya. Ya, siswanya tadi Al-Ghassan apa Al-Ghassan? GHA sama GAH. Ya. Ini udah sama kan? Yang dikirim tadi, yang dikirim kuis gitu. Bisa saya. Biasanya kendalanya itu di kelasnya ada nama-nama yang siswanya yang tidak terkonek di ini di kelas. Biasanya udah masuk. Ini sudah masuk. Ya, sambil dicari-cari lah nanti. Intinya kayak gitu. Apabila kita sudah masukkan di sini, nanti secara otomatis anak-anak yang mendapatkan apa namanya ini, mendapatkan notifikasi ini akan muncul namanya dan bisa menggunakan kuisisnya melalui itu. Nah, di kuisis ini juga enaknya hasilnya bisa juga kita download dalam bentuk Excel.
Hasilnya bisa kita download dalam bentuk Excel dan sudah dinilai, dikasihkan apa namanya itu, dan hasilnya oleh kelas teknik learning. Matematika ini nama saya ada, Mbak. Kalau di sini, kalau nama saya di sini nggak muncul, berarti dia nggak bisa mengerjakan. Nah, tadi kan namanya Kenan Al-Ghassan, di sini nggak muncul misalnya. Kalau siswa-siswa yang muncul di sini, nanti juga bisa ngecek di akunnya Quizzes ya. Kemudian cari kelasnya sini. Misalkan saya kelasnya matematika kelas 7A. Kalau nama saya di sini ada, karena di sini saya nggak ada, namanya kan Kenan. Maka kemungkinan besar dia tidak bisa mengerjakan. Maka untuk memasukkan caranya kita sering update. Sering update. Nah, update gini biar nama-nama itu muncul di kalau sudah muncul di sini namanya, maka dia baru bisa mengerjakan di Google apa namanya, Quiz. Itu, nah nanti kemudian berikutnya kalau sudah dikerjakan oleh siswa, maka Bapak Ibu juga bisa mengambil hasilnya, hasil dari soal ini ke dalam Excel dan apa namanya, mendownloadnya sebagai hasil dari pekerjaan anak. Kalau sudah muncul dan ada yang mengerjakan, otomatis akan ada download untuk mengambil dari hasil. Oke. Saya kira itu untuk sementara. Teman-teman nanti bisa belajar sendiri sambil mencari apa namanya, link-link yang terkait dengan Quizzes atau Kahoot atau yang lain yang bisa kita padukan dengan Classroom kita. Barangkali ada pertanyaan, belum kita tutup, sudah ada asar. Saya tanya Pak, Bu Aida Kendal. Ya. Yang ingin saya tanyakan, saya kan mengajarnya fisika. Sering sekali saya memberi tugas dalam menjawab anak itu bentuk pertanyaannya dalam bentuk uraian. Jawaban fisika itu kalau ditulis langsung kan banyak simbol, banyak angka, banyak equation yang harus dituliskan. Sering saya itu menugaskan ke anak, saya suruh foto, kemudian dikirim ke chat saya pribadi begitu. Nah, kalau di Classroom ini itu model yang uraian begitu, itu terus cara penilaiannya bagaimana, Pak? Kalau tadi yang saya lihat di tutorial, kayak pelajaran-pelajaran semacam PKN atau agama, barangkali bisa dijawab dengan diketik ya, untuk menjawabnya. Tetapi untuk jawaban soal yang bentuknya seperti matematika, kimia, fisika, itu kan susah, Pak. Nah, untuk mempermudah itu akhirnya saya anak-anak lampirkan foto hasil pekerjaannya, cukup 1 lembar saja. Nanti saya koreksi terus kasih nilai begitu. Nah, untuk Quizzes ini bagaimana? Apakah bisa mencantumkan foto hasil pekerjaan anak atau tidak, Pak? Terima kasih. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya kan mengajar kelas IPA 1 sampai IPA 6 kelas. Untuk COVID ini, jadwal di COVID ini, itu kan dikasih jam yang sama. Untuk efektifnya, saya inginnya itu
IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 sampai IPA 6 itu kalau model classroom ini berarti harus membuat 6 kelas. Kalau seandainya satu kelas saja, karena perintahnya sama, satu kelas saja, terus anggotanya 6 kelas itu, kemudian disub-subkan itu bisa enggak ya? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, untuk soal-soal yang membutuhkan jawaban yang tidak disediakan di sana, boleh menggunakan gambar. Menggunakan upload gambar. Upload gambar bisa juga menggunakan Classroom, bisa juga menggunakan apa namanya? Kalau kuisis siswa itu hanya bisa apa namanya? Soalnya bisa bentuknya gambar atau video kalau kuisis. Tapi siswa tidak bisa memberikan jawaban dengan bentuk gambar. Tapi kalau di classroom kita bisa mengirimkan bentuknya gambar. Setelah ini kan saya mengajarnya pakai MS Team, Microsoft Team itu Pak. Microsoft Team. Ya, Microsoft Team itu kan ada materi sendiri, tugas sendiri begitu ya. Tiap kelas saya membuat 6 kelas, berarti 6 kelas fisika, MIPA 1, fisika, MIPA 2, fisika sampai 10, fisika, MIPA 6 gitu. Nah, ketika saya tugas, anak itu sudah saya suruh mencantumkan fotonya di situ. Kumpulnya di situ semua. Ya. Kemudian saya lihat, saya koreksi skor, saya kasih nilai, nanti anak bisa melihat hasil pekerjaannya gitu lah. Untuk classroom ini bagaimana Pak? Ya. Sama begitu apa? Kalau menggunakan tim juga bisa, di sana juga bisa disediakan dan di sana juga bisa dibagi per kelas-kelas. Kalau classroom itu nanti kalau jenengan membuatnya 6 kelas jadi 1 kelas, nanti numpuk-numpuk. Tidak bisa milah-milah. Apakah semua kelas sama? Perlakuannya kan berbeda-beda. Maka sebaiknya setiap kelas berbeda-beda. Maka di sana kan ada pilihan kelas mana, diposting di kelas mana. Kelasnya sih dipisah-pisah baik. Nanti tinggal penugasannya. Kalau memang semua kelas, ya tinggal klik semua kelas. Kalau ternyata beda penanganannya, tinggal pilih kelas-kelas yang beda. Berarti untuk jawaban yang apa bentuk uraian seperti tadi, gunakan classroom bisa. Itu pengiriman tugasnya, maksudnya anak mengirimkan tugasnya itu berarti upload foto begitu bisa ya Pak ya? Ya, kalau di classroom justru ada upload foto. Kalau di classroom justru ada upload foto dan di situ kita langsung bisa melihat gambarnya dan langsung bisa menilai. Coba silakan dicoba lagi di bagian ini. Tugas kelas, ya, buat penugasan atau pertanyaan boleh, ya. Tugas atau pertanyaan boleh nanti, pertanyaan juga boleh. Misalkan sini mau jawaban singkat ya, jawaban singkat nanti ketika siswa menjawab bisa dilampiri dengan foto, bisa dilampiri dengan foto. Ya nanti guru ketika siswa sudah menjawab pertanyaannya sambil di samping jawaban ada juga foto yang ditampilkan. Siswa bisa mengirimkan foto dari jawaban-jawaban. Lah uploadnya foto di mana Pak untuk siswa? Siswa upload fotonya coba ya saya cek ya. Nah, saya masuk di matematika penugasan misalkan ya, penugasan buat layang-layang. Misalkan buat puisi, ini di sebelah kanan kan ada kreatif ya, bisa mengirim apa-apa ya. Sebelah kanan ini bisa dikirim. Cara dia membuat puisi, di sebelah kanan ini ada. Selain dia membuat jawaban, dia bisa mengirimkan add or create. Bisa bentuknya gambar di sini atau dot atau drawing bisa. Ya.
your work, pokoknya ada add on. Itu setiap setiap tugas ada. Itu dari HP bisa ya Pak ya? Ini your work ada. Apa Bu? Dari HP? Dari bisa HP ya? juga sama. HP juga sama. HP juga sama. Jadi setiap soal yang kita kirim itu di sebelah kanannya ada fasilitas untuk mengunggah file atau mengunggah gambar. Ya. Oke, Pak, matur suwun. Yang lain silakan. Assalamualaikum, saya Pak Bu Nurul. Siapa? Bu Nurul. Bu. Ini Pak, pada saat kita mengundang siswa ke kelas room kita, itu seringkali kan anak menggunakan nama yang tidak sesuai dengan di absen, Pak. Misalkan dia pakai nama-nama alay atau semacam itu. Nah, bisakah kita sebagai guru itu mengubah nama anak tersebut menjadi nama yang sesuai dengan di presensi, Pak? Karena seringkali anak itu berkali-kali kita ingatkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya, tapi tetap yang dipakai adalah nama-nama alay itu. Ya. Kemudian Pak, kami pernah mengalami juga ketika kita melakukan penilaian, itu anak sudah mengerjakan, tetapi di spreadsheet nilai dari anak tidak keluar. Itu solusinya bagaimana nih Pak? Matur nuwun. Itu saja. Assalamualaikum. Kalau anak-anak menggunakan nama, ya kemungkinan yang terdeteksi di classroom kita itu sesuai dengan yang dia daftarkan dan sesuai dengan email. Emailnya dia ditulis apa itu akan itu. Nah, untuk mengatasi itu maka Bapak Ibu boleh meminta ditambahin nomor absennya. Biar kita bisa menyamakan nomor absen dan nama. Kalau nama-nama itu kelihatannya itu adalah nama berdasarkan emailnya ya. Kayak gini matematika ya. Matematika. Berarti guru tidak bisa ngubah nih Pak, itu harus. Ini kita nggak bisa coba kita cek. Nggak bisa. Nggak bisa. Nama yang ada di sini itu adalah nama email ya. Nama dari profil emailnya yang masuk ke sini pasti pakai Google. Jadi kita nggak bisa mengedit ini, kita hanya bisa mendapatkan apa yang ada di sana. Nggak bisa kita Jadi solusinya gitu Bu, silakan disuruh mengganti nama emailnya. Itu yang menentukan adalah nama emailnya, profil emailnya. Berarti yang menggunakan nama emailnya bapaknya atau ibunya atau keluarganya. Kemudian kalau kita kalau di Google Form itu otomatis nilainya akan tersimpan, otomatis jika dia submitnya berhasil. Maka pastikan Bapak Ibu submitnya anak-anak berhasil. Kalau submitnya berhasil, nilainya sudah pasti akan masuk spreadsheet-nya. Kalau tidak masuk, itu kemungkinan tidak berhasil submit atau koneksinya gagal. Dan udah baik. Oh iya, iya, matur nuwun Pak. Iya Pak. Iya, Imron. Imron apa Pak? Tes. Terima kasih Pak. Ini yang pertama itu di classroom itu untuk cara menambah guru Pak. Karena saya mengalami ini nambah guru itu ada gurunya yang masuk ke guru tapi juga masuk ke siswa gitu. Nah itu. Terus kemudian yang kedua, untuk file atau lampiran video itu maksimal berapa? Karena ini pengalaman itu
ketika mengupload file video itu lama, bahkan akhirnya gagal. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Anggota di sini memang ada siswa dan guru. Untuk menambahkan gurunya, Bapak Ibu harus mengetik emailnya. Harus mengetik email Google, email guru yang akan ditambahkan. Jadi guru tidak bisa join melalui di sana, tapi joinnya adalah ditambahkan. Tes. Kemudian untuk jumlah upload tugas itu memang maksimal di sini 1 megabit itu sudah berat, Pak. Maka sebaiknya untuk upload email, upload file itu di bawah 1 MB. Di bawah 1 MB itu biar lebih cepat. Kalau di atas 1 MB kemungkinan akan berat dan tidak bisa diakomodasi oleh Nah, di sini memang tidak dijelaskan berapa, tapi semakin sebetulnya kita bisa mengupload banyak pun tidak masalah, Pak. Tapi karena apa namanya? Itu berkaitan dengan koneksi internet kita bisa ngupload banyak, Pak. Tidak dibatasi asal koneksinya kuat. Tidak hanya 2 mega, 5 mega, bisa lebih bisa diupload. Kan koneksinya harus bagus. Itu, Pak. Tambahan guru tadi itu kadang si guru itu jadi nggak muncul itu, Pak, nggak muncul classroom-nya gitu. Itu gimana itu? Gimana, Pak? Maksudnya? Jadi maksudnya untuk guru itu kan sudah saya tambahkan gitu, misalnya ya. Sudah ditambahkan, tapi untuk ininya nggak ada ini, Pak. Jadi misalnya kelas yang ditambahkan itu nggak muncul gitu loh, nggak bisa muncul. Iya, di guru yang saya tambahkan gitu. Terus seperti itu. Guru yang ditambahkan munculnya kan di sana, Pak. Iya, betul. Cuma sudah dicek ternyata kok nggak muncul di sini. Tidak ada. Itu artinya nggak ada classroom-nya gitu. Gitu. Classroom yang saya tuju misalnya kelas 6 gitu ya. Kelas 6 saya tambahkan si A jadi guru di kelas 6 saya. Tapi di HP-nya atau di laptopnya si A itu untuk kelas A di kelas 6 yang saya tambahkan itu nggak bisa muncul, itu gimana itu? Ketika masuk lewat siswa akhirnya jadi siswa juga gitu loh. Seperti itu. Ya, coba dicek lagi, itu kemungkinan proses add-nya. Coba dicek di sini. Di sini sudah muncul nggak namanya? Muncul, ya. Di saya muncul, tapi di orang yang saya tambahkan itu nggak muncul Google Classroom-nya gitu. Ya. Saya add-kan ini ya, misalkan ya, undang. Ya. Oke. Dan saya pakai muncul di sini ya, Pak ya? Iya.
Coba cek emailnya, mungkin di emailnya itu ada pemberitahuan. Atau saya cek email saya di Canon ya. Emailnya dulu. Barangkali di emailnya ada pemberitahuan untuk bergabung. Ini join. Join ya. Ya, cek emailnya, terima. Untuk mengajar, ini kita terima dulu di email dia, baru nanti saya udah masuk di sini. Nah, ini saya sebagai guru ini. Ini saya sebagai guru ini. Di matematika, ini, nah ini. Jadi dicek dulu Pak, cek emailnya, nanti dia akan ada pemberitahuan, ada invite-nya. So ya. Ya. Ya, jadi masuk ke emailnya dulu biar dia bisa terkoneksi. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Ya, kalau tidak ada saya ingin mengulangi yang saya jelaskan di depan tadi ya. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran semuanya selesai, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu mengerjakan RTL. Cara pembuatan RTL, Bapak Ibu silakan buka di menu RTL-nya, nanti akan saya buka pada jamnya. Setelah RTL selesai, Bapak Ibu diberikan waktu 30 hari. 30 hari untuk mengerjakan RTL-nya. Selama 30 hari itu, Bapak Ibu akan saya kumpulkan di forum namanya Community of Practice. Ya ulangi ya. Selama 30 hari ini, Bapak Ibu saya kumpulkan di Community of Practice. Komunitas wadah untuk implementasi RTL. Bapak Ibu bisa mengecek setiap saat, bisa melihat setiap saat, tapi saya hanya akan mengecek seminggu sekali di hari Sabtu. Silakan upload, silakan komen, silakan berdiskusi di sana kapan saja, tidak dibatasi waktunya, bebas selama 30 hari. Di sana akan saya bagi menjadi 3. Saya langsung buka aja, apa namanya, contohnya. Ini adalah rumah ya, rumahnya di sini. Di materi LTL, dalam tindak lanjut RTL, nanti jadi akan ada video tutorial RTL, bagaimana menguploadnya, belangkonya ini, kemudian jenengan kirimkan setelah ditulis, kemudian dikirimkan di sini. Nah itu di hari tanggal 29, maksimal sampai tanggal 30 September pengumpulan belangkonya RTL ini. Setelah selesai diklat tanggal 30 ditutup, baru kemudian Bapak Ibu gabungnya di paling bawah sini nih. Ini akan saya buka sampai 30 hari atau lebih setelah diklat selesai. Community of Practice. Ini wadah untuk bertukar pikiran dalam praktek implementasi RTL. Ini saya buat menjadi tiga ruangan, persiapan, pelaksanaan, dan laporan RTL. Bapak Ibu di tahap persiapan silakan klik di sini, kemudian silakan tulis replay di sini, ceritakan kegiatan Anda,
berkaitan dengan persiapan pelaksanaan implementasi RTL. Ketika di replay, Bapak Ibu bisa memilih, ya, menulis, kemudian klik advance sebelah kanan ini, klik advance. Di sini Bapak Ibu bisa mengirim gambar, bisa mengirim file, bisa mengirim foto. Silakan ya, kemudian upload filenya dan post, terakhir jangan lupa di post. Post berarti dikirimkan. Itu di bagian persiapan. Setelah itu Bapak Ibu, setelah persiapannya selesai, nanti di bagian berikutnya adalah pelaksanaan. Bagian pelaksanaan. Bagian pelaksanaan juga sama. Apa yang jenengan lakukan di pelaksanaan itu, silakan di replay, kemudian ceritakan masing-masing saya mengerjakan apa, kemudian kirimkan foto-fotonya atau videonya, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di sampai terakhir di bagian laporan. Laporan ini Bapak Ibu cukup mengirimkan 1 lembar atau 2 lembar laporan saja. Nanti akan saya berikan contoh laporan. Ini akan saya buka sampai 30 hari, 40 hari, atau 60 hari setelah diklat. Sehingga nanti di akhir selesai semuanya, seluruh peserta melaksanakan RTL di community of practice ini nanti akan tergambar semuanya, apa saja yang dilakukan oleh semua peserta diklat dan akan menjadi galeri diklat, akan menjadi pameran hasil kediklatan selama 30 hari ini akan muncul sebagai outcome dari diklat IAS10. Saya kira itu teman-teman yang kami hormati, pastikan nanti tetap terkonek dengan PLC sampai selesai pelaksanaan kediklatan ini dan semuanya mendapatkan sertifikat. Ada pertanyaan? Kita tutup bersama-sama. Sebelumnya Pak, untuk bukan kayak kemarin waktu kita untuk yang besok, rencana besok jam 9 itu pakai dress code putih ataukah masih bebas Pak itu Pak? Sebenarnya kayak kemarin kan mendadak sehingga seragamnya tidak bisa. Ya. Kita sepakati sebenarnya kalau dari kantor sih diharapkan bisa hitam putih. Bapak Ibu, kita kira-kira kalau hitam putih ke sebentar apa enggak? Ya Pak, untuk besok pagi hitam putih itu ya. Putih ya. Kita atau batik. Besok kan Jumat. Batik Pak, batik. Oh, batik. Oke Pak, kalau batik Pak ya. Batik Pak. Batik aja Pak, batik. Kasihan Pak, anak kos Pak, anak kos. Kos aja. Iya Pak. Ya wis batik nggak apa-apa. Yang penting pakai sopan ya. Ibu-ibu, batik itu bukan daster loh Bu. Oh, terus aku daster itu batik loh Pak. Batik lokal. Batik lokalan. Ya, itu aja Pak. Ya. Besok jam 9 ya? 9.30 jam 9? Jam 9 ya Pak, tepat jam 9. Ready. Baik Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk tutorial kelas ini adalah kelas pertama untuk pilot project berkaitan dengan community of practice. Saya mohon semuanya diikuti dengan baik. Nanti kalau ini hasilnya baik, menjadi percontohan di kelas-kelas lainnya. Saya mohon berkolaborasi. Nanti akan kita ceritakan dari kelas ini akan mendapatkan hasil seperti apa, bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di dunia maya dan yang tidak maya. Itu ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Selamat belajar dan sukses semuanya. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kelas 5. Oh, kelas 5.